Salam Tuhan, semua karena yang kemurahan Tuhan, saya ada dan Anda juga ada sampai saat ini karena Tuhan Yesus baik. Amin, rekan pria. Pada malam hari ini ada renungan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita belajar ya, renungan untuk orang Kristen yang mengasihi Tuhan, ya, orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Ya. Saudara Tuhan, apakah semua orang Kristen ini mengasihi Tuhan? Apa benar nggak sih semua orang Kristen mengasihi Tuhan? Kita pertanyakan dulu saudara. Apakah orang Kristen tersebut adalah orang yang benar-benar hidup dalam pertobatan atau tidak? Ya. Kenapa saudara saya mengatakan seperti itu? Karena banyak orang Kristen hanya titelnya saja atau KTP-nya saja itu Kristen. Orang Kristen yang tidak hidup dalam pertobatan, dia bukanlah pelaku firman Tuhan. Karena orang yang belum bertobat adalah orang-orang yang masih jauh dari dalam perbuatan-perbuatan hal yang disuruh oleh Tuhan. Kok disuruh? Iya. Karena kenapa? Kita sebagai anak Tuhan itu disuruh apa? Satu, ya, kita harus benar-benar percaya. Kedua, dalam pertobatan. Ketiga, membuang apa? Hidup kita yang lama dan hiduplah kita yang baru dengan jubah yang baru. Amin. Jadi di sini saudara, ya, hidup orang Kristen yang mengasihi Tuhan itu katanya Bapak tadi yang ada di YouTube bahwa tergantung dari orangnya. Betul. Orangnya tersebut apakah dia hidup dalam pertobatan atau enggak. Karena orang Kristen yang tidak hidup dalam pertobatan, dia hidupnya jauh daripada Tuhan. Kok bisa jauh, Bu? Iya, karena kasih kepada Tuhan, ya, harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti mengasihi sesama, ya. Ingat saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan harus mewujudkan dalam tindakan yang nyata, tindakan yang benar-benar, ya, tindakan yang benar-benar apa? Hidup dalam Tuhan itu mengasihi sesama manusia, bukan hanya seiman, ya saudara. Kita di dalam hidup kekristenan harus mengasihi semua orang. Kasihilah semua orang, ya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin, ya. Kasih kepada Tuhan itu harus dilakukan dalam tindakan yang nyata, ya. Jangan pura-pura, yang nyata. Orang yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar hidup di dalam pertobatan. Orang Kristen yang hidup tidak dalam pertobatan bisa kita lihat dengan mata kita, yaitu apa? Dari tutur katanya, ya, bukan tutur katanya karena keras kayak saya, ya, karena saya orang Madura jadi wajar gitu, ya. Betul nggak Pak Ngamar Ribuan, ya, Pak Amazing Grace, ya, Ibu Bu Penseli, betul nggak? Karena kalau dari perkataan atau seperti logat itu bukan mencerminkan saudara, ya, itu karena setiap daerah memiliki cara berbicara yang berbeda-beda. Ya, amin Pak Siman, ya, Pak Ngaribuan, Pak User. Kita jangan menilai, ya, hidup kekristenan itu dari cara logat, karena setiap daerah itu berbeda-beda, saudara. Orang Batak beda cara bicaranya, ya. Bukan karena dia lemah lembut cara berbicaranya, bukan berarti dia hidup dalam pertobatan, betul nggak? Bukan karena Ibu Diana tuh ngomongnya kenceng gitu kan. Kenceng, kadang nyakitin, ya, karena kenapa? Ibu Diana itu terkadang saya sering mendengarkan seperti itu saudara. Ibu Diana itu nggak bisa ngomong orang gitu kan. Maunya marah-marah. Saya bukan marah-marah saudara. Memang dari sononya spare part saya seperti ini. Salam Pak Brata, ya, bukan karena saya ini nggak mengasihi sesama, enggak, tapi memang saya iya katakan iya, tidak katakan tidak. Nah, buat saya tidak bisa bertoleransi dengan sesuatu yang salah karena saya mengasihi Anda semua. Amin saudara. Amin.
Mengasihi sesama karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Kasihilah sesamamu manusia karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Menunjukkan belas kasih kepada sesama dengan cara hal yang nyata, bukan karena hanya perkataan saja. Ya, ingat saudara, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Betul nggak? Betul Pak, bawa ya. Betul Pak Pangaribuan, Pak Amazing. Menunjukkan belas kasih kepada sesama manusia, bukan hanya seiman. Jangan bangga dengan agamamu, karena agama tidak membawa kita kemana? Ke surga. Tetapi apa? Hatimu, imanmu, pertobatanmu, perbuatanmu. Itu yang Tuhan lihat, saudara. Ya. Saya sering apalagi di TikTok ya. Saya sering orang ngomong hal-hal yang tidak baik. Katanya Ibu Diana itu orangnya galak, Ibu Diana orangnya nggak punya kasih, terus ngomongnya keras dan kasar gitu. Saudara kaum Tuhan, ya, ingat saya katakan, kebenaran ya, atau orang baik atau tidak bukan dilihat dari tutur katanya. Ada yang mengatakan, Bu, saya jadi ingat ibu itu modelnya kayak mama saya, Ibu Diana itu kayak papa saya gitu. Kalau ngomong tuh tegas banget ya, sampai saya nggak berani. Sampai kita ini gara-gara ketegasan papa saya yang seperti Ibu Diana ya, omongnya kenceng, keras, tegas, katanya Pak Amazing ya. Itu nggak kasar Bu, tetapi memang tegas. Dan saudara kaum Tuhan, saya bukan sombong ya, karena dalam kehidupan sehari-hari saya seperti membawa hal ini kepada keluarga saya terlebih dahulu. Seperti apa? Saya seorang ibu, dan di rumah saya sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang ayah. Jadi sebagai orang tua, buahnya apa saudara? Jika ada orang mengatakan bahwa cara berbicara saya salah, tentunya saudara, saya memiliki anak-anak yang juga melakukan hal kesalahan. Tapi puji Tuhan, saya bukannya sombong saudara, saya ingin berikan kesaksian kepada Anda bahwa sebagai seorang ibu ya, saya bersyukur bahwa ketegasan saya membawa dan mendidik anak saya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Bukan takut kepada saya ya, bukan takut kepada saya, tetapi apa? Takut kepada Tuhan. Saya mengasihi, mencintai anak saya dengan setulus hati saya, tetapi hidup saya takut dengan Tuhan. Karena itu saya berbicara mengasihi, mendidik anak saya agar apa? Satu, takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Amin. Betul ya kakak ya, kakak bener yang ada di TikTok ya, yang di DM 02. Banyak orang manis mulutnya tapi hatinya busuk, dan saya nggak mau jadi seperti itu. Biarlah Anda tahu bahwa kebenaran itu memang menyakitkan. Betul nggak saudara? Kebenaran adalah sesuatu yang menyakitkan. Terkadang membuat kita juga marah, jengkel. Kok kayaknya khotbah Pak Pendeta atau Bu Pendeta ini kok menyinggung saya ya? Jangan-jangan benci dengan saya. Ya, betul nggak saudara? Pernah nggak Anda merasakan seperti itu? Di saat Anda ibadah, pendetanya khotbah ya, dan merasakan bahwa pendeta ini nyindir saya, ya kan? Pak Pendeta ini kok kayaknya ngomongnya ke saya. Bu Pendeta ini kok kayaknya begini sih, kayak benci dengan saya deh. Dari minggu kemarin khotbahnya nyindir saya. Ingat saudara ya, kebenaran firman Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan sindir menyindir. Tetapi kebenaran firman Tuhan menyatakan kebenaran. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Bukan berarti di saat hamba Tuhan memberikan khotbah, beliau itu benci dengan Anda dan menyinggung Anda saudara. Tetapi bersyukurlah Anda di saat Anda merasa, iya ya, kok khotbahnya ini benar-benar loh ada di dalam Alkitab, dan ternyata saya salah. Ingat saudara, jadilah anak Tuhan yang selalu berpikir positif. Amin. Amin saudara. Selalu jaga hatimu dan pikiranmu dengan
hal-hal yang positif. Karena pikiranmu itulah yang membawa dirimu ke apa? Kehidupan di dalam Tuhan. Jika Anda sedikit-sedikit udah benci dengan orang, hidup tersinggungan, kecewa, sedikit-sedikit kecewa dengan pendetanya, sedikit kecewa dengan tangganya, teman segerejanya, oh saudara, ya berarti iman Anda masih seperti apa? Minum susu. Minum susu apa? Makan apa? Makan bubur. Berarti Anda belum dewasa di dalam iman. Amin saudara. Ingat saudara Tuhan, kita hidup itu harus berdasarkan apa? Firman. Seperti apa saudara? Saya sebagai ibu, sebagai bapak di dalam keluarga saya ini, di rumah saya ini saudara, tugas saya ini sangat berat sekali. Saya seperti bapak, ibu, saya seperti sahabat buat anak-anak saya, ya. Bukan hanya anak saya saja, tetapi apa? Anak asuh saya. Saya harus mengasihi mereka semua, memberikan contoh kepada mereka semua. Karena begitu besar kasih sayang saya kepada anak-anak saya, semua anak saya, ya. Saya tidak membeda-bedakan saudara. Di saat ada yang tidak cocok buat saya langsung tegur, saya langsung panggil, saya nasehatin. Sampai hal yang terbelakang sekalipun adalah apa? Saya marahin anak saya. Ingat saudaraku, ya, kita mencintai orang-orang ini saudara, ya, seperti keluarga kita terlebih dahulu, baru kita cinta kepada orang lain, ya. Layani dulu di keluargamu, minimal ya anak kita saudara, ya. Ingat saudaraku, bagi Anda yang sudah menikah, Anda yang sudah memiliki anak, ya, jangan Anda sibuk dengan pekerjaanmu, Anda sibuk dengan mencari harta, tetapi ingat, ada yang mengatakan harta yang paling indah itu adalah apa? Sorga itu apa di rumah saudara? Yaitu keluarga. Amin. Betul nggak saudara? Ya. Kalau Anda di dalam keluarga aja, Anda merasa bahwa suamimu adalah musuhmu, istrimu itu adalah apa? Musuhmu juga. Jangan harap rumah tanggamu baik-baik saja. Betul nggak? Betul ya saudara, ya. Jika Anda merasa bahwa pasanganmu adalah musuhmu, jangan Anda berharap keluarga Anda bahagia. Sama dengan saya. Jika anak saya menganggap saya ini adalah musuh mereka yang mereka harus takuti, mereka hanya akan berbuat baik kepada saya, tidak kepada lingkungan sekitarnya, tidak kepada teman-temannya. Tapi saya berusaha menjadi partner, jadi mama, teman, sahabat, tempat curhat. Amin saudara. Dan itu saudara, juga Anda lakukan, kasihilah. Karena mengasihi itu nggak mudah, apalagi mengasihi musuh kita. Amin. Ingat saudara, jangan kita menganggap orang lain itu adalah musuh, tetapi apa? Orang yang kita sayangi. Amin saudara. Kalau kita sudah menganggap baik orang yang baik dengan kita, yang jahat dengan kita adalah orang-orang yang kita sayangin, kita ingat dong, bukankah kita ini hidup untuk menjadi berkat, ya? Bukan berarti bahwa saya ini sudah sempurna. Enggak saudara, saya masih jauh dari kesempurnaan dan saya tidak layak untuk menjadi orang yang sempurna. Tetapi saya dan Anda sama-sama belajar bagaimana mengasihi. Amin. Amin saudara. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam ketaatan dan kesetiaan. Amin. Saya ulangi, kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam ketaatan dan kesetiaan. Akhir-akhir ini saya menyimak beberapa di medsos, ya. Banyak anak Tuhan di awalnya taat dan setia, tetapi di pertengahan jalan mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Ada yang meninggalkan Tuhan karena pasangan,
meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan. Karena apa? Karena pekerjaan, karena bisnisnya. Tapi saya yakin dan percaya, orang yang mengikuti Diana Madurese di channel YouTube ataupun di TikTok diberkati dengan Tuhan, ya, diberkati selalu, dibimbing imannya, semakin hari semakin dikuatkan. Tapi yang paling penting saudara, agar Anda merasa bahwa setiap perkataan saya adalah berkat. Setiap perkataan saya itu bisa membimbing kita, menambah iman kita, menambah kekuatan iman kita, memupuk iman kita. Tolong saudara, dengan kerendahan hati saya, buang perasaan benci. Buanglah perasaan yang tidak nyaman di hadapan Anda. Mungkin karena logat saya yang seperti terdengar seperti orang ketus, ya, seperti orang keras. Tetapi yang pasti, jika Anda merasa ingin berkat itu Anda rasakan, buanglah hati yang kecewa di dalam hatimu. Jika melihat Diana Madurese, aku nih nggak suka dengan cara Ibu Diana itu ngomong. Saya nggak suka dengan cara Ibu Diana ini berbicara. Ingat saudara, ya, kita kembali lagi dalam diri kita. Apakah kita ini sudah sempurna untuk orang lain? Karena kita juga sudah tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Ingat, kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dengan ketaatan dan kesetiaan. Kesetiaan. Setialah kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jangan setia kepada Tuhan di saat hidupmu baik-baik aja. Apalagi meninggalkan Tuhan di saat apa? Tuhan memberkatimu, saudara. Berikanlah hidup kita kepada Tuhan tanpa terbagi dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Wow, kok terbagi dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Apa maksudnya? Apa maksudnya saudaraku? Apakah ada yang tahu? Jangan terbagi, ya, hidupmu kepada Tuhan yang lain. Tetapi serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan terbagi dengan Tuhan yang lain. Nah, saudara, ada yang bertanya kepada saya ini, ya. Nah, Tuhan yang lain itu seperti apa, Ibu Diana? Ingat retanku, ya. Banyak juga orang Kristen sampai saat ini juga percaya kepada perdukunan, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Tanya dalam hatimu, apakah saya benar-benar sudah percaya sepenuhnya? Apakah saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan? Amin. Ingat saudaraku, banyak juga di real, di kenyataannya. Saya di sini pelayanan di perkampungan, di pedalaman, segala suku bangsa ada, ya. Semua agama juga ada. Saya diperhadapkan oleh berbagai macam orang-orang. Ada beragama A, B, C, D, E, semua ada, ya kan? Tapi yang paling menyedihkan adalah kalau saya bertemu dengan orang Kristen tapi masih percaya kepada Tuhan yang lain, bukan hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau di luar Kristen, ya saya nggak heran, karena orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya apa? Hidupnya masih mencari, hidupnya masih belum ada dalam keselamatan, hidupnya masih bertanya-tanya bagaimana hidup saya. Saya harus mau mencari Tuhan yang mana untuk menghidupi saya, memberkati saya, menyelamatkan saya. Salam itu lain. Ya, saudara kaum Tuhan, sedih saya kalau bertemu dengan orang Kristen tapi masih hidup dalam perdukunan. Sedih saya kalau ada orang Kristen masih menyembah-nyembah pohon, terus masih menyembah-nyembah matahari, masih menyembah sesuatu hal yang lain, ya. Saya sedih saudara. Bukankah di dalam firman Tuhan, orang yang sudah hidup dalam pertobatan, hidupnya pun sudah milik Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Hidup kita ini pun sudah milik Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hidup Anda itu hidup milikmu seorang. Tidak. Suami istri contohnya, Bu, hidup saya milik suami saya. Bu, hidup saya ini milik istri saya. Secara jasmani saudara, tapi secara keselamatanmu
hidupmu itu sudah ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, kita sebagai orang Kristen tidak boleh kita hidup dalam apa? Perdukunan, karena hidup kita harus taat dan menuruti firman-firmannya. Amin. Banyak saudara hal-hal yang harus kita lakukan menjadi anak Tuhan. Banyak, ya. Dulu saya pikir saudaraku ya, menjadi orang Kristen itu paling mudah, paling gampang. Betul Bapak Yusher. Saya dulu berpikir bahwa menjadi Kristen adalah cara mudah, cara gampang, cara seperti bis patas gitu ya. Enak loh, ibadahnya seminggu sekali. Saya nggak jadi puasa 1 bulan gitu kan. Saya berpikir seperti itu dulunya ya. Enak ya, tapi orang Kristen tak ya. Apa aja seminggu sekali. Ada senyaman apa sebulan. Ada senyaman ya melakukan hal yang sudah pernah saya lakukan terdahulu sebelum saya bertobat, saudara. Ternyata tahu nggak, retanku? Ternyata hal seperti itu adalah salah besar. Salah besar, saudara. Amin, saudara. Itu salah besar. Karena kenapa? Ternyata menjadi orang Kristen itu nggak semudah yang saya bayangkan. Ya, untuk dibaptis aja, saya harus berbulan-bulan, harus benar-benar saya itu belajar dan mengerti siapa ini si juru selamat. Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya ubah dalam diri saya? Banyak hal, saudara. Ternyata nggak semudah seperti yang dulu. Kalau yang dulu ya udah tinggal ngomong sesuatu ya kan, udah deh, gitu kan. Ternyata hidup dalam pertobatan di dalam Kristus itu sungguh sangat panjang masanya, prosesnya, saudara. Tetapi hal-hal yang saya dapetin adalah setelah saya percaya kepada Kristus, setelah saya hidup baru, banyak hal, saudara. Saya menghilangkan namanya sifat iri ya. Manusia, saudara, wajar ada sifat iri. Namanya juga manusia. Ya, apalagi orang yang hidupnya jauh dalam pertobatan. Iri hati udah pasti. Ya. Salam Pak Fabian. Nengok tetangga sebelah punya apa? Beli kulkas baru udah panas hati. Ya. Ada tetangga bisa jalan-jalan bersama suaminya ke sana kemari. Oh, kenapa ya aku kok nggak gitu dengan suamiku ya? Ya kan? Banyak hal seperti itu. Dan juga amarah, keegoisan, dan sifat apa? Membela diri. Saya yang benar, kamu yang salah. Ternyata di firman Tuhan, selumbar balok di matamu tidak kelihatan. Betul nggak? Betul Fabian ya? Tetapi kita orang yang hanya orang Kristen tapi hidup jauh dalam pertobatan, dia hanya bisa melihat kesalahan dari orang lain tapi tidak pernah ngaca dari kesalahannya sendiri. Bisanya hanya ngomongin orang, apalagi ngomongin Diana Madurese. Betul nggak Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan Ibu Fiora, saya tidak iri, Ibu selalu bersyukur. Haleluya, Tuhan Yesus baik Ibu ya. Tapi saya bersyukur Bu ya. Saya dulu menjadi orang iri, tapi setelah jadi orang yang bertobat di dalam Kristus, ya, saya belajar sampai detik ini menjadi apa? Ciptaan Tuhan yang baru. Amin. Orang Kristen banyak, tapi orang yang hidup dalam pertobatan sangat sulit Ibu Fiora, ya. Apalagi ya, ada firman Tuhan dikatakan besi menajamkan besi. Banyak orang di luar sana kuar-kuar ya kan. Ibu Diana Madurese ini begini, ya kan. Ibu Diana Madurese ini begitu. Tapi buat saya selalu ingat sama Tuhan. Tuhan ampunilah orang-orang seperti itu. Amin. Tapi saya bersyukur dengan orang-orang seperti itu, karena orang yang lupa membaca firman Tuhan, bahwa kita ini saudara harus banyak-banyak membaca, mengerti, memahami, dan melakukan, bukan hanya dihafal. Karena menjadi orang Kristen itu tidak membaca mantra, betul nggak?
Amin saudara. Alkitab ini bukan mantra yang hanya bisa dibaca, tapi dipahami. Amin. Amin saudara. Alkitab ini bukan baca mantra, tapi di Alkitab ini kita harus apa? Kita harus mengerti, kita pahami. Jangan hanya membaca doang. Betul? Nah, tapi orang Kristen yang sibuk dan sampai lupa hidup dalam pertobatan, ini ya sungguh sangat kasihan, saudara. Amin. Karena kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi anak Tuhan, kita harus menghilangkan rasa iri hati, amarah, keegoisan, dan sifat mau menang sendiri. Mari saudara-saudara Tuhan, kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Saya dan Anda sama-sama belajar. Jika ada kekhilafan atau cara bicara saya yang mungkin kurang berkenan, ya saudara, Anda harus ingat bahwa sama-sama bikin sate, bumbunya beda dan cara penyajiannya juga beda. Amin. Betul nggak saudara? Betul? Sama-sama bikin sate ayam, tak iya? Tapi beda bumbu, cara ngipasnya, ya. Beda cara penyajiannya. Ya, saya ini kan orang Madura ya saudara, ya Ibu Barbie ya, Ibu Christina. Orang Madura itu terkenal apa? Bikin satenya, sate, tak iya, ya kan? Cara bikin sate orang Madura itu beda, cita rasanya, bumbunya beda, betul nggak? Coba Anda makan, habis gitu makan sate Madura, terus makan sate apa? Sate Padang, sama-sama sate tayo, tapi beda rasanya. Sama seperti itu saudara, ya. Saya kemarin mendengar saya diperguncingkan, Ibu Diana itu kalau ngomong nyakitin ya, Pak Dwi Warna Salom, ya, betul nggak Pak Dwi? Ya, Pak Dwi udah tahu, udah ketemu ya Pak ya dengan saya. Makasih ya Pak ya untuk hadiah ulang tahunnya Pak Dwi. Terima kasih saudaraku yang sudah memberkati dengan doa yang terbaik. Ya, terima kasih ya. Jika Tuhan memberkati saya sampai umur 42 ya, saya melalui hal itu. Semoga kedepannya ya, bonus dari Tuhan adalah usia saya, biarlah sisa usia saya untuk melayani Tuhan. Amin Tretan. Ya, Ibu Gita ketawa, betul nggak Bu Gita? Ya, kalau ada yang bilang Bu Gita, Ibu Diana ini kalau ngomong ya kencang sekali, kalau ngomong itu nyakitin gitu kan. Nah, habis begitu, ya kan, kalau ngomong itu nggak enak didengar. Nah, macam mana Bapak Ibu? Saya nggak bisa menjadi seperti Anda yang dan seperti Anda inginkan. Saya katakan tadi, ibarat orang membuat sate. Tak iya Bu? Betul enggak Bu? Sama-sama bikin sate, judulnya juga sate, cara penyajiannya beda, rasanya juga beda. Amin. Nah, saya bersyukur saudara, sampai saat ini ya, Tuhan Tuhan memberkati saya ya, dengan pemeliharaan Tuhan tentunya, yaitu di umur yang saat ini bukan semakin tambah muda, semakin dekat dengan masa kontrak. Ya, amin. Kenapa saya katakan bahwa semakin hari kita semua ini semakin dekat dengan masa kontrak kita, saudara. Amin. Anda mengerti masa kontrak Anda, saudara? Ya. Jika masa kontrakmu itu sampai 70 tahun, saat ini Anda umur 69 tahun, hati-hati. Setahun lagi, saudara, masa kontrak Anda, saudara. Amin. Bagi Anda yang sudah berumur 25 tahun, oh tenang Bu Diana, di Alkitab dikatakan umur sampai 70 tahun. Ingat saudara, itu di Alkitab, bukan masa kontrakmu. Jadi semasa Tuhan masih memberikan Anda berkat, umur, nafas, pergunakanlah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Dan kasih Tuhan adalah
kekuatan dan sukacita. Kasih Tuhan itu adalah kekuatan dan sukacita. Hidup di dalam Tuhan selalu bersukacita. Betul Pak Fabian? Ya. Betul Pak Fabian? Dari dulu ya, saya selalu bersukacita, padahal jadi orang Kristen itu sangat sakit loh Saudara. Sakit. Ya. Selalu nih, seperti yang ada di 01 ini, di M01. Ibu Diana menjadi orang Kristen karena ingin cepat kaya. Oh haleluya, puji Tuhan. Betul nggak Saudara? Tapi buat kita orang Kristen, hidup di dalam Kristus adalah hidup penuh berkat dari Tuhan. Iya, hidup berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang hidup dalam percaya. Amin. Kalian lihat, Anda lihat Saudara di luar sana, banyak yang saat ini orang masih tersesat. Masih banyak orang yang jahat. Masih banyak orang yang jauh daripada Tuhan. Sedangkan kita Saudara, ya, kita sudah mau belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan, mau dengar-dengaran pendetanya. Saya bersyukur Saudara, ya, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, kita semua memberikan waktu luang kita untuk sama-sama ngecas. Ngecas apa? Ngecas iman. Betul nggak? Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, kita semakin dikuatkan. Amin. Amin Saudara. Jika Anda berkumpul dengan orang-orang yang bicaranya kasar, ya, ingin bahwa kita ini bermusuh dengan agama lain atau dengan orang lain, ya. Terus kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang hidup dengan penuh kebencian, terus hidup ingin agar hidup kita ini benci dengan seseorang, buat apa Saudara? Itu nggak ada gunanya. Karena Tuhan itu adalah kasih. Betul nggak Saudara? Kasih Tuhan itu adalah kekuatan dan sukacita. Kalau sesuatu yang bisa mengurangi sukacita kita, malah hidup kita jadi penuh kebencian dengan dendam, tinggalkan Saudara. Ya, karena hidup di dunia sosmed akhir-akhir ini, kalau kita nggak bijak-bijak, berbahaya untuk iman Anda Saudara. Amin Ibu Fitria. Salam toleransi Ibu. Assalamualaikum Ibu Fitria. Betul ya Ibu Fitria ya, kita ini harus hidup toleransi ya Ibu Fitria. Kalau ada komal-komal yang mengajarkan kebencian, ya, kita tinggalkan Saudara. Jadikanlah hidup kita jadi berkat. Amin. Bukan berkat untuk seiman saja, tetapi untuk semua orang. Semua orang, buktikan dong bahwa katanya hidup dalam Tuhan itu hidup penuh kasih, ya. Katanya kasih Tuhan itu adalah kekuatan, sukacita, dan penuh dengan pengharapan. Amin. Amin Saudara. Iya, begitu. Haleluya. Saudara, kasih Tuhan adalah inti dari kekristenan. Salam setong dere dalam Kristus. Salam toleransi Bu Fitria. Ya. Puji Tuhan, penonton saya ada yang Islam. Ya kan? Bersyukur saya. Nah, matang sekelangkong yang ke Bu Fitria. Nah, Bu Fitria, ya, khotbah kami ini meskipun di Kristen adalah untuk hidup toleransi, tak iya Bu Fitria, ya. Kasih Tuhan adalah inti dari kekristenan. Ingat bahwa kasih Tuhan, amin. Kasih Tuhan adalah inti dari kekristenan. Bagaimana apa yang Anda ucapkan, itulah ada yang di dalam pikiran dan di dalam hatimu. Jika orang mengatakan hal-hal kebencian, hal-hal yang tidak patut, ya Saudara, Anda jangan dengarkan, Anda tinggalkan Saudara. Betul Bu Fitria? Ya Ibu Fitria? Jika ada komal, benci yang tidak seiman, ya kan? Begini, jangan Saudara, ya. Amin. Mari hidup dalam kasih.
dan menyebarkan ke seluruh penjuru bahwa kita ini orang Kristen adalah orang yang memiliki kasih. Yang meskipun apa? Saya juga pernah hilaf. Ya, saya akuin. Saya saudara tetaplah manusia biasa yang kadang bisa marah. Tuhan Yesus aja juga marah. Betul? Tetapi ingat saudaraku, mari kita kembali lagi ke dalam koridornya anak Tuhan. Mari hidup dalam kasih yang menyebarkan ke seluruh penjuru. Apa sih yang kita dapat pembelajaran di dalam firman Tuhan pada malam hari ini? Mari kita baca yuk bersama-sama. Ya saudaraku, tretanku, ya. Ibu Fitria bisa mendengarkan saja ya Bu ya. Mungkin Ibu tidak punya Alkitab ya Bu ya. Kalau Ibu Fitria mau minta Alkitab, saya kirimkan nanti Ibu ya. Tenang saja tretan ya. Mari kita buka firman Tuhan di Matius pasal ke-22 ya. Ayat yang ke-34 sampai 40. Ayo tretan-tretanku semuanya ya. Yang ada di YouTube dan di TikTok, kita baca firman Tuhan di Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, kita dapat perintah dari Tuhan itu bukan memusuhi orang yang tidak seiman. Jangan ya Ibu ya, jangan Bapak ya. Karena Tuhan Yesus itu menyuruh kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, perintah yang kedua apa tadi? Ya, perintah kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Orang contoh yang beragama Islam, manusia tetap manusia, agamanya yang berbeda, keyakinan yang berbeda, cara ibadahnya yang berbeda. Betul nggak? Yang Hindu demikian. Ya. Demikian juga yang apa? Yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, ya biarkan aja mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, justru kita saat ini saudara, mari kita buktikan bahwa kita anak Tuhan. Ya. Yang serasa bahwa kita ini mengikuti perintah-perintah dari Tuhan. Betul nggak saudara? Kalau ada orang yang mengatakan kita perangi orang yang tidak seiman, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ingat saudara, Tuhan Yesus itu datang untuk apa? Menyelamatkan kita semua. Amin. Mari hidup dalam kasih dan menyebarkan kedamaian itu. Betul Ibu Barbie, Ibu Gita. Amin. Kita didik mulai dari rumah dulu saudara. Kita didik dari anak-anak kita, dari pasangan kita. Betul nggak?
Jangan seperti saya dulu. Saya tidak mengatakan orang tua saya jahat, tapi saya kesaksian. Dulu karena mungkin saya tinggal di Madura ya waktu itu, saudara, orang tua saya itu tidak ada campuran mik-mik. Papa mama saya asli Madura. Ya. Papa saya dulu sekeras-kerasnya saya, saudara, tidak pernah menyuruh kau nak bencilah orang yang tidak seiman dengan kita, tidak. Tapi saya dapat itu dari guru pengajian, guru ngaji saya. Tapi kalau papa mama saya tidak pernah, saudara. Tapi kalau saya tidak ngaji, saudara, epekot, saya tuh diikat di pohon, dipukul, ya. Saya dulu kalau nggak ngaji, saudara, dipukul pakai apa? Pakai sapu lantai itu rumah, pernah. Pakai sapu lidi sampai hancur sapu lidinya. Semuanya sapu-sapu itu hancur. Tapi papa saya tidak pernah mengajarkan saya suruh membenci agama yang lain, tidak. Ya. Jadi buat saya, saudara, papa saya, mama saya adalah is the best buat saya. Di saat itu pengen membentuk anaknya itu takut dengan Tuhan. Ya. Mungkin karena dulu di lingkungan kami itu tidak ada yang Kristen, hanya satu tetangga saya, ya, satu tuh, Bapak Lukas Sugianto. Nah, Bapak ini orang Kristen baik banget, tetangga saya satu-satunya orang Kristen. Pak Mukrisi Melekete, nah, Pak, Anda bisa rumahnya itu ada di Pancasila sana, Pak, di Sampang tuh, dekat Pancasila yang mau jalan ke Omben. Rumahnya Bapak Lukas Sugiono itu di situ. Ya, Sugianto, sorry Pak Sugianto. Dia itu tahu dengan saya mulai saya lahir dari bayi sampai saya nikah, sampai saya punya anak. Dia orang Kristen yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi biarkan, saudara, cinta kasih Tuhan itu merubah hidup kita dan memberikan dampak yang terbesar untuk keluarga yang pertama. Kedua, untuk hidup apa? Kita bersosial itu. Ya, seperti teman, ya, keluarga besar kita. Tapi kita memulai dari keluarga inti dulu, saudara, ya. Amin. Bapak dan ibu, ya, mengajarkan kepada anak-anaknya arti dari toleransi. Amin. Amin, saudara. Disinilah, saudara, bahwa kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi hidup yang berdampak dan mengasihi Tuhan. Ya. Hidup mengasihi Tuhan ini, saudara, adalah kita terlebih dahulu mengasihi diri kita. Betul? Pada waktu kita datang beribadah, bukan datang karena minta-minta terus sama Tuhan. Ya. Tuhan, aku minta kerja. Tuhan, aku mau minta jodoh. Tuhan, aku minta. Tidak salah meminta-minta kepada Tuhan. Ya, saya juga meminta sama Tuhan. Tuhan, berkati pelayananku, Tuhan. Tuhan, berkati pembangunan gerejaku, Tuhan. Saat ini saya membangun pastori belum selesai-selesai, Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Maksud saya di sini adalah jangan Anda datang di saat Anda butuh dengan Tuhan. Betul, Gabriel? Taya, Gabriel. Cak datang ke Allah pas perpan puto melolo. Saat tak puto, Gabriel, minta iya ke Gusti Allah. Taya kan dah iya. Puji Tuhan, ya, di komand satunya ada Ibu Fitria, komand satunya ada Gabriel, ya, sama-sama orang Islam, tapi selalu datang di Komaliana Madurese untuk mendengarkan khotbah-khotbah saya. Luar biasa, berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara, ya. Jadi inilah artinya bahwa saya tidak memberikan, mengajarkan, memberitakan firman Tuhan untuk kebencian. Haleluya, saudara, ya. Itu Gabriel itu orang Madura. Puji Tuhan, ya. Di dua TikTok saya ini sama-sama digemari oleh bukan yang seiman, saudara. Puji Tuhan, ya.
Karena saya tidak mau yang namanya anak Tuhan diberikan kebenaran firman Tuhan itu untuk apa? Untuk memusuhi orang yang tidak seiman. Tidak, saudara. Tetapi di sini saya ingin mengajak, yuk kita ini anak Tuhan. Kita berkati mereka. Kita berkati dengan iman ini, bahwa bagaimana sih hidup dengan kekristenan, yaitu apa? Hidup dalam kasih Kristus. Amin, Tretan. Amin. Saya yakin dan percaya, saudara, jika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus, kita ada kedamaian dan sukacita. Amin. Iya, betul Bapak Ibu. Kalau Indonesia pengen maju, kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kasih dan toleransi. Amin. Amin, saudara. Ingat, hidup toleransi itu penting. Indonesia tidak akan pernah maju kalau kita hidupnya apa? Hanya membela agama kita. Amin. Ingat, saudara, bukan agama yang menyelamatkan. Anda mempunyai percaya ke agama A, ya, terus agama yang B, C, D, E itu dimusuhin semua. Itu ajaran nggak bener. Betul nggak, saudara? Karena apa? Menjelang kedatangan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, dunia ini sedang disesatkan dan akan semakin disesatkan oleh roh-roh penyesat. Ya. Karena itulah tanda-tanda zaman menjelang datangnya Tuhan Yesus. Amin. Saya dulu, saudara, tanya kepada guru ngaji saya. Saya nanya, Pak Ustad, deki mon laki amat dia, saya datang rea siapa? Nyaman lebih anak-anak kereta, namanya juga anak-anak. Saya masih ingat, ya, yang datang di saat hari kiamat itu siapa? Apakah Allah? Apakah Muhammad? Ternyata jawabannya bukan itu. Isa al-Masih. Isa al-Masih yang datang. Jadi saudara kaum Tuhan, saat ini kita harus banyak belajar membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat, semakin baik, saudara. Ya. Buatlah hubungan kita ini sama Tuhan itu jangan memberikan jarak, saudara. Karena jarak Anda dengan Tuhan itu adalah dosa. Kenapa dikatakan, kembalilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan. Ya. Kita ini hanya dapat memilih yang baik dan benar apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hiduplah di dalam kebenarannya. Amin. Hidup di dalam kebenarannya. Kebenaran itu di dalam mana, saudara? Di dalam ini, buku kehidupan kita, yaitu di Alkitab. Di Alkitab. Di Alkitab ini nggak ada kita diajarin, bencilah orang-orang yang membencimu. Nggak ada. Nggak ada juga dikatakan, ya kan? Senggol bacok, nggak ada di Alkitab diajarkan begitu. Senggol bacok nggak ada ya, pakai waib dua. Betul Pak Firman? Nggak ada. Betul? Jadi di Alkitab inilah sebenarnya buku kehidupan dan kebenarannya. Ya. Nggak ada di sini orang yang menjual Tuhan dengan 30 perak. Akhir-akhir ini kan ada lagu, jangan jual Yesus. Apakah di saat ada orang meninggalkan Kristus, apakah dibilang apa? Halalkah darahmu? Tidak ada di ajaran Kristen begitu. Nggak ada di Alkitab. Kalau ada sini saya mau baca, ya. Kalau ada di sini, ya, kalau orang yang meninggalkan Kristus lalu dia itu senggol bacok, nggak ada. Kalau ada saya berhenti deh,
Saya berhenti jadi hamba Tuhan saya. Nggak mau saya baca firman Tuhan. Betul nggak Pak Edi? Amin. Kalau ada di sini, kalau ada orang yang meninggalkan Kristus di Bun-Bun, kalau ada, saya mau murtad saja, mau meninggalkan Tuhan Yesus, berarti ajaran itu tidak benar. Karena di sini saya tidak pernah membaca Bun-Bunlah orang yang meninggalkan Kristus, Bun-Bunlah orang yang murtad. Nggak ada. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengikut Kristus, banyak yang ngomong darah saya halal, padahal darah saya sudah tidak halal, ya kan? Kenapa nggak halal Ibu Diana? Ya bagaimana bisa halal? Dah saya suka makan penguasanya setan, saya makan. Kenapa dibilang penguasa setan? Saya suka makan bebong, Bapak Ibu. Bagaimana orang itu bilang darah saya halal? Sudah haram darah saya ini, ya? Betul? Percuma, sudah haram darah saya ini. Jadi saudaraku, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran, ya, yang harus kita lakukan, yaitu memuliakan Tuhan. Amin. Makasih Pak Abah untuk doanya. Amin saudaraku. Ya, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita harus menghasilkan buah-buah. Bukan hanya apa? Mengkristenkan orang, lalu setelah menjadi pengikut Kristus, kita meninggalkan orang itu. Oh tidak saudara, itu bukan pelayanan namanya. Anda bikin orang menderita. Ya. Ingat saudara, kita memang ditugaskan oleh Tuhan, ya, untuk apa? Memberitakan, menyiarkan kebenaran. Tapi ingat Retan, ya. Tapi ingat, di saat orang itu sudah percaya, kita juga harus menolong orang-orang yang sudah percaya. Amin. Amin Retanku.